Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar akhlak, adab perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja sih adab dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan? Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama adalah ada hormat kepada orang tua, selanjutnya ada pergaulan terhadap teman, selanjutnya ada perilaku sayang terhadap tumbuhan, selanjutnya ada perilaku sayang kepada hewan atau binatang, membiasakan hidup sehat, menjauhi perilaku merusak tanaman, doa kedua orang tua, dan juga doa keselamatan dunia dan akhirat. Namun kita akan membahas hanya 4 poin. Poin A sampai poin D. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana sih cara menghormati kedua orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus menghormati beliau? Oke. Di sini sudah ada hormat kepada orang tua dan guru. Jadi kita sebagai anak diperintahkan untuk taat, untuk hormat, untuk sopan dan santun kepada orang tua kita. Karena wujud taat kepada orang tua itu adalah mengikuti arahan beliau, mengikuti petunjuk, baik itu dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam beribadah, juga dalam hal belajar. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka karena mereka telah merawat kita dari kecil sampai sekarang, maka kita harus untuk mendoakan kedua orang tua kita demi kesehatan dan keselamatan beliau. Jadi kita sebagai anak harus patuh dengan perintah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita dan juga menjauhi larangan, misalnya tidak terlalu sering memainkan gadget atau main game, waktunya belajar ya harus belajar dan kita harus mengikuti perintah orang tua kita. Karena itu adalah bentuk dari rasa terima kasih kita karena mereka sudah merawat kita dari kecil sampai sekarang. Nah, hormat kepada orang tua itu di rumah. Jika di sekolah bisa kita sebut adalah guru. Nah, guru ini adalah menjadi orang tua kita di sekolah. Kita juga harus hormat kepada guru kita. Kenapa sih kita harus hormat kepada guru? Karena perilaku taat dan sopan kepada guru itu merupakan pengganti dari orang tua kita yang ada di rumah. Jadi seketika kita ada di sekolah, maka guru harus kita jadikan sebagai orang tua seperti di rumah. Nah, di sini sudah ada perilaku sopan dan taat kepada guru itu. Contohnya, yang pertama, mendengarkan ketika guru menjelaskan pelajaran. Lalu mematuhi apa yang guru perintahkan, misalnya guru memerintahkan untuk mengerjakan soal atau tugas di rumah. Jika kita mematuhi dan hormat kepada guru, maka kita akan menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, selalu berlaku sopan dan taat dengan cara memberi salam dan mencium tangan. Namun pada masa pandemi ini mungkin kita terlihat sopan santun lewat daring atau bagaimana cara kita menyapa guru lewat misalnya WhatsApp atau lewat video call, konferensi misalnya. Selanjutnya, mendoakan guru agar selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk tetap bisa mendidik kita. Siapa nih di sini yang suka mendoakan gurunya? Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan supaya kita semua selalu sehat, apalagi di musim pandemi seperti ini. Selanjutnya, minta izin apabila masuk dan keluar kelas. Contohnya di masa daring ini, izin apabila kita sedang sakit tidak bisa mengikuti Google Meet atau tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat
WhatsApp grup gitu ya. Yang terakhir ada memberitahu apabila tidak masuk sekolah. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, yang Ibu bahas. Izin, harus ada bahasa atau harus mengkonfirmasi kepada guru jika tidak bisa masuk sekolah atau berhalangan hadir. Nah, itu adalah contoh dari perilaku sopan kepada guru ya. Selanjutnya ada pergaulan terhadap teman. Pasti kita semua memiliki teman, bukan? Nah, iya. Di kelas 3 mungkin satu kelas. Nah, happy ya jika kita bertemu dengan teman. Namun biasanya tidak menutup kemungkinan kita cekcok. Kita ada kalanya kita tidak bersatu atau bermusuhan istilahnya. Nah, di sini sudah ada adabnya seperti apa sih? Ternyata ada pergaulan teman itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah adab terhadap teman sebaya. Teman sebaya ini siapa sih? Teman sebaya itu adalah teman yang umurnya hampir sama atau sama dengan kita. Contohnya yang satu kelas dengan kita. Nah, itu disebut dengan teman sebaya. Nah, agar mendapatkan teman atau mendapatkan banyak teman baik, hendaknya kita tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh milih-milih teman. Saya mau temenan sama ini aja, jangan. Kita harus berkawan dengan siapapun. Tidak boleh memilih-milih. Selain itu, kita juga harus bisa menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Saling membantu, tolong menolong, saling mengasihi. Contohnya, jika teman kita memiliki suatu kesulitan atau mendapatkan musibah, usahakan kita juga harus menjenguk. Misalnya teman kita sakit, kita harus menjenguk dan kita mendoakan agar cepat sembuh. Selain itu juga hendaknya kita selalu menjaga kejujuran terhadap teman sebaya, kerukunan dan tidak lupa untuk memanggil nama teman kita dengan baik. Jangan saling ngejek nama ya. Nah, itu untuk teman sebaya. Selanjutnya ada pergaulan terhadap teman atau orang yang lebih muda. Nah, orang yang lebih muda ini bisa saja disebut di sekolah itu adalah adik kelas kita. Contohnya adik kelas 2 misalnya atau adik kelas 1. Nah, adab yang sebaiknya kita lakukan ialah memberikan contoh yang baik. Karena kita sebagai orang yang lebih tua, kita harus memberikan contoh yang baik. Memberikan pertolongan, membimbing untuk melakukan perbuatan baik, bersikap lemah lembut, memberikan semangat, berkata sopan dan tidak menyakiti hati, tidak membanjakan, melarang berbuat yang tidak baik. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Nah, itu adalah ada pergaulan terhadap teman ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya ada perilaku sayang terhadap tumbuhan. Ternyata kita tidak hanya harus menyayangi orang tua kita, guru-guru kita, teman, dan adik-adik kita saja. Ternyata kita juga harus sayang terhadap tumbuhan. Kenapa demikian? Karena tumbuhan pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam lengkap dengan isinya. Matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Kemudian menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan serta binatang. Kita diciptakan untuk saling menyayangi tumbuhan karena tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memerlukan perawatan. Untuk itu, kita diperintahkan untuk menjaga dan merawatnya. Di sini contohnya sedang memberi pupuk pada tanaman. Ini adalah salah satu contoh perilaku sayang terhadap tumbuhan.
Bukan saja tumbuhan dan tanaman yang bisa kita harus merawat tanaman dengan baik, seperti kita menanam padi, harus diberi air dan pupuk yang cukup sehingga dapat tumbuh dengan subur. Dan kita bisa memanfaatkannya sebagai hasil bumi yang dapat kita nikmati. Manfaat tanaman juga bisa kita rasakan sebagai penghijauan dan sebagai paru-paru dunia, karena pohon mampu menyerap karbon yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan. Nah, anak-anak, jika kita menanam pohon, maka air hujan pun pohon itu akan menyerap air hujan. Dengan demikian, kita bisa mencegah terjadinya banjir. Mencintai tanaman atau tumbuhan haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Kita mencintai tumbuhan berarti kita berperilaku mencintai tanaman dan tumbuhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya anak-anak. Nah, kita diciptakan untuk saling menyayangi karena tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memerlukan perawat. Selanjutnya ada perilaku sayang kepada hewan atau binatang. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang memiliki hewan kesayangan, misalnya kucing, ada juga burung misalnya, atau kelinci. Itu contoh hewan yang biasa dipelihara. Mungkin di antara kalian ada yang memelihara hewan binatang. Nah, ternyata memelihara hewan binatang dengan penuh kasih sayang itu adalah contoh dari perilaku sayang kepada hewan. Nah, cintailah semua makhluk yang ada di bumi ini karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan dan hewan atau binatang. Ada binatang yang di darat, binatang yang di laut, ada juga hidup contohnya di air atau di darat, ada juga yang hidup di udara. Nah, di sini contoh dari hewan di mana nih hidupnya? Di laut, di darat, atau di udara. Di sini ada kucing lagi memberi makan kucing. Berarti kucing itu adalah contoh hewan yang ada di darat ya. Jadi gini caranya, perilaku sayang kepada hewan atau binatang itu dengan cara menyayanginya, memberi makan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang di bumi, niscaya yang berada di langit menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kita sebagai manusia dianjurkan berbuat baik terhadap hewan atau binatang. Gitu ya. Sebagai contoh nih, di sini ada ikan lumba-lumba. Bisa dijadikan teman dan bahkan bisa dijadikan hiburan yang menyenangkan. Contoh hewan yang biasa dijadikan teman. Pertama adalah kucing. Yang kedua, ikan lumba-lumba. Selain hewan atau binatang yang dijadikan teman, hewan juga bermanfaat sebagai kebutuhan manusia. Untuk itulah kita harus sayang kepada binatang atau hewan. Di sini diceritakan contoh kisah teladan. Ada seorang perempuan yang pekerjaannya selalu melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Namun karena kebaikannya terhadap binatang, dia bisa masuk surga. Dalam sebuah perjalanan, seorang wanita melihat seekor anjing yang sudah lemah karena kehausan. Melihat kondisi anjing tersebut yang hampir mati, ia segera mencari air. Menolong anjing ini mencarikan air karena anjing ini dalam keadaan kehausan. Setelah menemukan air dalam sumur, kemudian ia berikan kepada anjing tersebut. Subhanallah. Apa yang terjadi? Setelah meminum air, si anjing tadi mulai bergerak dan mulai segar.
Dan akhirnya anjing pun hidup seperti semula, tertolong oleh si perempuan yang memberikan minum. Selanjutnya dikisahkan dalam cerita ketika wanita itu meninggal dunia yang tadi menolong si anjing yang kehausan, Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk memasukkannya ke dalam surga. Loh, kenapa dimasukkan ke dalam surga? Atas dasar apa perempuan tadi? Dari kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa memelihara dan berbuat baik kepada binatang atau hewan, juga terhadap sama makhluk hidup ciptaan Allah. Jadi dari kisah tadi sungguh amat mulia jika kita merawat, menyayangi binatang. Kalau tadi ceritanya memberikan minum anjing yang sedang kehausan, dijamin surga, diberikan surga. Itu ya anak-anak. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kali ini. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu membiasakan perilaku saling sayang menyayangi, tolong menolong terhadap teman, saling menghormati kepada orang tua dan guru, juga kepada tumbuhan dan hewan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.